Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa Sekolah Birokrasi Channel atau penonton yang baru melihat video ini? Dan saya berharap jangan lupa subscribe, like dan share agar tidak tertinggal dengan konten-konten baru dari channel ini. Apa yang harus dicermati dan dikawal oleh masyarakat agar putusan MK Nom Sisidu Pu Gistu Don Tenukart yang menghilangkan ambang batas pencalonan presiden. Tentu saja sikap kita selaku masyarakat wajib menjaganya agar ke depan presiden yang akan terpilih nantinya adalah presiden yang memenuhi harapan masyarakat Indonesia. Lalu sikap apa yang wajib kita cermati dalam kaitan dengan undang-undang pemilu yang baru nanti? Antara lain pertama, undang-undang tentang pemilu. Perubahan dalam sistem pemilihan presiden dan kepala daerah, terutama dengan penghapusan ambang batas pencalonan, presidential threshold, bagi calon presiden dan calon kepala daerah, membuka peluang lebih luas bagi partai-partai politik untuk mengajukan calon. Namun, ini juga menuntut pengawasan dan perhatian yang lebih besar dari masyarakat agar proses pembuatan undang-undang UU yang mengatur hal ini tetap berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Masyarakat perlu mencermati dan mengawal beberapa hal penting dalam proses tersebut untuk memastikan bahwa UU yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat dan mencegah potensi penyalahgunaan. Berikut beberapa hal yang perlu dicermati dan dikawal oleh masyarakat terkait pembuatan UU pemilihan presiden. 1. Prinsip keterbukaan dan partisipasi publik. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembahasan. Masyarakat harus memastikan bahwa proses penyusunan undang-undang ini bersifat transparan dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi sipil, akademisi, dan sektor swasta. Partisipasi publik dapat dilakukan melalui forum diskusi, konsultasi publik, atau dengar pendapat di DPR. Akses terhadap informasi. Masyarakat harus mendapatkan akses yang cukup terhadap draft undang-undang yang sedang dibahas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat bisa memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan yang diusulkan. 2. Prinsip keadilan dan kesetaraan. Mencegah ketimpangan kekuatan politik. Meskipun ambang batas pencalonan presiden dan kepala daerah dihapuskan, sistem pemilihan tidak boleh menciptakan ketimpangan antara partai besar dengan partai kecil. Masyarakat harus mencermati apakah undang-undang yang baru justru mempermudah dominasi partai besar atau membatasi partisipasi partai kecil. Kesetaraan akses untuk semua calon. Masyarakat harus memastikan bahwa calon-calon yang berasal dari partai kecil atau independen juga mendapatkan akses yang setara terhadap media, dana kampanye, dan kesempatan untuk berkompetisi dalam pemilu. 3. Mencegah politik uang dan kampanye negatif. Pengawasan terhadap sumber dana kampanye. Salah satu masalah yang mungkin muncul dengan penghapusan ambang batas adalah potensi peningkatan politik uang, terutama jika calon-calon yang diusung tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk berkompetisi secara adil. Masyarakat harus mengawal ketat regulasi terkait pembiayaan kampanye, dengan pembatasan sumbangan dari individu atau korporasi, serta pengawasan terhadap transparansi laporan keuangan kampanye. Pengawasan terhadap kampanye hitam. Masyarakat harus waspada terhadap praktik kampanye hitam atau menyerang calon lawan dengan cara yang tidak etis, termasuk hoax, fitnah, atau penyebaran kebencian. Kampanye harus berfokus pada ide dan visi yang lebih positif, bukan menghancurkan reputasi lawan. 4. Kualitas calon dan pemilihan berdasarkan kompetensi. Kriteria kualitas calon. Penghapusan ambang batas dapat mengarah pada pencalonan yang lebih banyak, namun penting untuk memastikan bahwa calon yang diusung benar-benar memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas untuk memimpin. Masyarakat harus mengawal agar ada kriteria yang jelas dan ketat terkait kualitas calon, baik itu dalam bentuk tes, rekam jejak, maupun proses seleksi yang transparan. Mengevaluasi rekam jejak dan integritas calon. Masyarakat harus berperan aktif dalam menilai rekam jejak calon yang diusulkan, serta menuntut adanya mekanisme untuk mengevaluasi rekam jejak calon presiden dan kepala daerah. Ini untuk menghindari calon dengan latar belakang buruk
atau yang memiliki keterkaitan dengan praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. 5. Prinsip keberagaman dan representasi yang adil menjaga keterwakilan semua elemen masyarakat. Proses pencalonan harus memperhatikan keberagaman sosial, budaya, suku, agama, dan gender di masyarakat. Calon yang diusung oleh partai politik hendaknya mencerminkan keberagaman tersebut dan tidak menciptakan dominasi oleh satu kelompok saja. Pencalonan dari kalangan perempuan dan kelompok minoritas. Masyarakat perlu memastikan bahwa undang-undang yang baru tidak menciptakan pengabaian terhadap keterwakilan perempuan dan kelompok minoritas yang seringkali terpinggirkan dalam politik. 6. Pengawasan terhadap implementasi dan pengawasan pemilu. Mendorong sistem pemilu yang lebih bersih. Undang-undang pemilihan yang baru harus memberikan jaminan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan bebas dari kecurangan. Masyarakat harus mendesak agar mekanisme pengawasan pemilu ditingkatkan dengan melibatkan lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum, KPU, dan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, serta masyarakat sipil. Pencegahan kecurangan pemilu. Setelah undang-undang disahkan, masyarakat perlu terus mengawasi penerapan kebijakan tersebut, seperti pemantauan penggunaan teknologi dalam pemilu, pencatatan suara, serta pemungutan suara yang jujur dan adil. 7. Dapat pengaturan tentang koalisi partai. Mencegah koalisi yang terlalu besar atau tidak sehat. Jika sistem pemilihan memungkinkan banyak calon dari berbagai partai, maka bisa muncul koalisi-koalisi yang mengarah pada konsolidasi kekuasaan yang tidak sehat. Masyarakat perlu memastikan bahwa koalisi tidak terbentuk semata-mata untuk meraih kekuasaan, tetapi berdasarkan kesepakatan yang solid terkait program dan visi negara yang lebih baik. 8. Keberlanjutan dan stabilitas politik. Mencegah instabilitas politik. Penghapusan ambang batas pencalonan bisa membuka pintu bagi lebih banyak calon yang mungkin memperburuk polarisasi politik. Masyarakat harus mengawasi bagaimana undang-undang ini mengatur proses pencalonan agar tetap menjamin stabilitas politik dan pemerintahan, menjaga keseimbangan antara oposisi dan pemerintah. Undang-undang harus memastikan bahwa oposisi tetap memiliki ruang untuk berfungsi dengan baik tanpa dibatasi oleh dominasi pihak yang berkuasa. 9. Menjamin kualitas pemilu yang efektif dan efisien. Pemilu yang tidak terlalu rumit atau mahal. Masyarakat harus memastikan bahwa pemilihan yang dihasilkan oleh UU ini tidak terlalu rumit atau memerlukan biaya yang sangat besar yang pada akhirnya bisa menyulitkan partai-partai kecil atau calon independen. Pemilu harus tetap efisien, adil, dan mudah diakses oleh semua pihak. Kesimpulan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal proses pembuatan undang-undang pemilihan presiden dan kepala daerah yang baru. Untuk memastikan bahwa undang-undang ini benar-benar berkualitas, demokratis, dan berpihak pada kepentingan rakyat, masyarakat perlu aktif berpartisipasi dalam proses pembahasan, mengawasi transparansi, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, integritas, dan keberagaman tetap dijunjung tinggi. Pengawasan yang ketat dari berbagai elemen masyarakat, termasuk media dan organisasi sipil, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sistem pemilihan yang baru dapat menciptakan pemimpin yang berkualitas, berintegritas, dan mampu membawa kemajuan bagi bangsa. Hal yang kedua yang perlu dicermati dan dikawal oleh masyarakat terkait pembuatan UU pemilihan presiden nanti adalah 2. Partai politik agar partai politik mampu mempersiapkan kader presiden yang berkualitas serta diterima oleh konstituen atau masyarakat. Beberapa langkah strategis dan sistematis perlu diambil. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh partai politik. 1. Pendidikan politik yang berkelanjutan. Pelatihan kepemimpinan. Partai harus menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan yang fokus pada pengembangan keterampilan manajerial, etika politik, serta pemahaman tentang isu-isu strategis baik di tingkat nasional maupun lokal. Hal ini dapat meliputi pelatihan mengenai kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta keterampilan komunikasi politik.
Pendidikan ideologi partai. Kader harus diberikan pemahaman yang mendalam tentang ideologi dan nilai-nilai partai agar mereka bisa menjalankan visi partai dengan konsisten dan tidak menyimpang dari prinsip dasar yang telah disepakati. 2. Proses rekrutmen yang terbuka dan transparan. Seleksi yang adil. Partai perlu mengimplementasikan proses seleksi yang transparan dan objektif dalam memilih calon presiden dan kepala daerah. Ini dapat dilakukan dengan mengedepankan kriteria yang jelas, seperti integritas, kemampuan kepemimpinan, rekam jejak, serta kesesuaian dengan kebutuhan daerah atau negara. Penggunaan survei dan konsultasi publik sebelum memilih calon, partai dapat melakukan survei atau mengadakan forum konsultasi dengan masyarakat untuk mengetahui calon yang paling diterima publik. 3. Membangun koneksi dengan masyarakat. Pemahaman terhadap isu lokal dan nasional. Kader yang diusung sebagai calon harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat, baik itu isu sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Kader juga harus menunjukkan bahwa mereka peduli dan dapat memberikan solusi nyata untuk permasalahan yang dihadapi masyarakat. Interaksi dengan konstituen. Mengadakan pertemuan atau kegiatan dialog dengan konstituen secara rutin akan membantu calon mengenal kebutuhan serta harapan masyarakat. Ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menilai kualitas kepemimpinan calon. 4. Pembangunan citra yang positif, menjaga integritas dan rekam jejak. Partai harus memastikan bahwa kader yang diusung memiliki rekam jejak yang bersih dan dapat dipercaya. Masyarakat sangat memperhatikan integritas calon, terutama dalam hal komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan praktik politik yang sehat. Kampanye yang berfokus pada program, bukan serangan pribadi. Selama masa kampanye, partai perlu memastikan bahwa calon presiden atau kepala daerah mempromosikan program-program yang jelas, terukur, dan realistis, serta menghindari kampanye yang berfokus pada serangan terhadap pihak lain. 5. Mengembangkan kepemimpinan yang inklusif dan kolaboratif. Mendorong kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kader yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin harus menunjukkan sikap inklusif, mendengarkan berbagai kepentingan masyarakat, serta mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, ada seruan untuk menjalin koalisi dan diplomasi. Sebagai calon pemimpin yang akan berhadapan dengan berbagai kelompok kepentingan, calon perlu dilatih dalam hal membangun koalisi politik yang luas dan diplomasi antar berbagai elemen masyarakat. 6. Fokus pada kualitas, bukan popularitas saja. Memilih calon berdasarkan kemampuan, bukan hanya popularitas. Partai perlu memastikan bahwa kualitas calon lebih diutamakan daripada sekadar popularitas di media. Calon yang populer tapi tidak kompeten atau tidak memiliki visi yang jelas dapat berisiko menurunkan kepercayaan publik. Pengalaman dalam pemerintahan atau manajerial. Kader yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin sebaiknya memiliki pengalaman yang relevan dalam bidang pemerintahan atau manajerial. Pengalaman ini akan sangat berharga dalam menghadapi tantangan yang lebih kompleks di tingkat nasional atau daerah. 7. Mengakomodasi keberagaman. Mencerminkan keberagaman masyarakat. Calon yang diusung partai harus mencerminkan keberagaman yang ada di masyarakat, baik itu dalam hal suku, agama, budaya, dan gender. Ini penting agar masyarakat merasa representasi mereka ada dalam pilihan calon yang diajukan, memperhatikan gender dan minoritas. Kader wanita dan kelompok minoritas lainnya harus diberi kesempatan yang sama untuk berkarir politik, baik dalam posisi calon kepala daerah maupun presiden. 8. Membangun sistem monitoring dan evaluasi. Monitoring kinerja kader, partai harus melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kinerja kadernya. Hal ini untuk memastikan bahwa calon yang dipilih memiliki kemampuan dan keseriusan dalam menjalankan tugas yang telah diberikan. Evaluasi terhadap program yang ditawarkan. Program yang diusung oleh calon kepala daerah atau presiden perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam menjawab permasalahan yang ada. 9.
mengutamakan nilai etika dan moralitas, menjaga etika politik. Partai politik harus menanamkan nilai etika yang tinggi kepada kader-kadernya. Politik yang jujur, transparan, dan bebas dari korupsi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap calon yang diusung, menghindari praktik politik uang dan intimidasi. Partai harus berkomitmen untuk menghindari praktik politik uang atau penggunaan kekerasan dan intimidasi dalam memenangkan calon. Dan mendorong keterlibatan generasi muda. Membangun kaderisasi dari kalangan muda. Partai harus aktif membangun jaringan kader dari kalangan pemuda yang memiliki ide-ide segar dan semangat reformasi. Calon pemimpin dari kalangan muda memiliki potensi untuk membawa perubahan yang lebih cepat dan relevan dengan kebutuhan zaman. Kesimpulan, partai politik perlu menjalankan pendekatan yang sistematis dan komprehensif dalam menyiapkan kader presiden dan kepala daerah. Ini melibatkan pelatihan, seleksi yang ketat, pemahaman yang mendalam terhadap konstituen, dan pembangunan citra yang positif. Dengan demikian, calon yang diusung tidak hanya berkualitas, tetapi juga diterima oleh masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik tersebut. Mengapa undang-undang yang akan dibuat sebagai tindak lanjut dari putusan MK yang menghilangkan ambang batas pencalonan baik presiden sangat penting dan wajib dikawal adalah karena momentum langka dan sangat revolusioner ini terkait erat dengan bagaimana rakyat akan mendapatkan pemimpin yang kapabel dan berintegritas serta berpengalaman di dalam berbagai bidang sebelum dipilih. Kesempatan untuk memperoleh pemimpin yang berkualitas sangat tergantung pada isi undang-undang baru yang akan dibuat dan bagaimana partai politik sejalan dengan keinginan masyarakat untuk dapat memilih langsung kandidat presiden yang akan diusungan oleh partai politik. Harapan kita semoga undang-undang yang akan dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan tulus dan ikhlas tidak mengotori undang-undang yang baru tersebut dengan kepentingan sesaat dari partai-partai yang ada anggotanya serta fraksinya di DPR.